Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bareng aku Dian Paradita. Nah, kali ini aku akan melaksanakan KKLN, di mana tujuan utamaku yang pertama ialah ke Singapura. Nah, ini adalah perjalanan kami pada saat di Sri Bintangpura mau OTW ke Singapura. Ini aku udah nyampe di Singapura dan bisa kita lihat sendiri bagaimana struktur jalan dan orang di sana sangat rapi ya. Nah, ini aku udah nyampe di depan Amity. Nah, ini Amity kampus, kami lagi keliling-keliling melihat sekitar kampus tersebut dan akhirnya aku melaksanakan pembekalan di sana. Nah, di Singapura sebagai negara maju dengan sistem pendidikan yang sangat terstruktur, seringkali dijadikan sebagai modal dalam perbandingan sistem pendidikan di Asia Tenggara. Nah, saat aku belajar di Amity Campus yang ada di Singapura ini, sangat terlihat bahwa dengan pendekatan meritokrasi, Singapura ini membangun sistem yang sangat kompetitif sejak usia dini, di mana meritokrasi tersebut pada kenyataannya memberi keuntungan bagi kelompok kelas menengah dan atas untuk memiliki sumber daya lebih besar dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka, baik melalui bimbingan belajar, sekolah private maupun pelatihan intensif lainnya. Nah, di sini sendiri kita bisa melihat bagaimana yang menjelaskan di sini sendiri merupakan orang dari Vietnam dan dari Batam, Indonesia, bisa menempuh studi pendidikan yang ada di Amity Campus di Singapura, di mana cabang dari kampus tersebut juga udah tersebar baik di Eropa, Amerika maupun di Asia. Ini merupakan salah satu sarana pendidikan yang mungkin bisa dicontoh bagi sistem pendidikan yang berada di Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau. Berikut merupakan contoh sistem belajar mengajar yang berada di Amity Campus yang ada di Singapura. Terlihat bahwa anak-anak sangat serius dalam proses pembelajaran. Nah, demikian yang dapat dilihat, ini merupakan salah satu lulusan yang ada dari Amity Campus yang berada di Singapura itu sendiri. Nah, tahukah sobat bahwa studi terbaru menunjukkan bahwa investasi pendidikan di Singapura sebenarnya memberikan dampak terbatas terhadap penurunan ketimpangan pendapatan jangka panjang, karena pasar tenaga kerja sangat kompetitif dan selektif terhadap lulusan tertentu. Dengan demikian, ketimpangan tetap bertahan dalam bentuk yang lebih terselubung, akses terhadap jalur pendidikan unggulan yang didominasi oleh kelompok elit sosial sahaja. Selanjutnya kita ke Malaysia. Nah, di Malaysia ini jujur kita tidak mendatangi tempat-tempat pendidikan seperti yang ada di Singapura, contohnya kayak Amity Campus tersebut. Walaupun kita tidak mendatangi tempat-tempat bernuansa pendidikan seperti di Singapura, yang dimana kita mendatangi Amity Campus di Singapura, Malaysia tetap menghadirkan dinamika yang sangat khas dalam sistem pendidikan karena pengaruh kuat dari struktur sosial berbasis etnis. Nah, di sini sendiri aku sedang berada di Kuala Lumpur. Nah, sedang melihat bagaimana sih sistem pendidikan dan budaya yang ada di Malaysia itu sendiri, khususnya di Kuala Lumpur. Di Malaysia, kebijakan alternatif seperti New Economic Policy atau NEP dan program-program lanjutan lainnya memberikan akses istimewa bagi kelompok Bumi Putra terhadap pendidikan tinggi negeri, beasiswa maupun pelatihan kerja. Meskipun kebijakan ini didesain untuk mengatasi ketertinggalan kelompok Melayu, ia juga melahirkan ketegangan sosial karena dianggap tidak berkeadilan bagi etnis non-Bumi Putra, terutama Tionghoa dan India. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat, saat ini aku sedang jalan di sekitaran Bukit Bintang Kuala Lumpur, di mana di sini banyak sekali etnis Melayu, India, Tionghoa yang berada di Malaysia. Di Malaysia sendiri, sistem pendidikan ini sebenarnya menjadi alat reproduksi struktur sosial berbasis etnis, bukan merit. Nah, contohnya saja seperti aku pernah ke Bukit Caves yang berada di Malaysia, di mana terlihat bahwasannya terdapat sekolah-sekolah etnis seperti sekolah Tamil, sekolah khusus etnis Tionghoa, dan sekolah khusus masyarakat yang bersuku Melayu. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat nih, ini merupakan salah satu sekolah khusus untuk
etnis India, khususnya Tamil yang berada di Malaysia, di mana sangat terlihat jelas bahwasannya pendidikan di Malaysia ini merupakan pendidikan yang berdasarkan etnis, tidak seperti yang berada di Indonesia di mana semua suku dirangkul dalam satu sekolah. Situasi seperti ini memperlihatkan bagaimana struktur sosial tidak hanya menciptakan ketimpangan, tetapi juga melemahkan sistem meritokrasi yang seharusnya menjadi pilar pendidikan modern. Tujuan KKLN kami selanjutnya ialah ke Thailand, yaitu negeri gajah, di mana sebelum kami menuju ke Thailand, kami melewati negeri 9 Malaysia untuk beristirahat terlebih dahulu. Bisa dilihat bahwasannya ini merupakan masjid yang berada di perbatasan antara Malaysia dan Thailand. Nah, ini pemandangan pada saat subuh di mana udara sangat sejuk dan sangat terasa tentram dan damai berada di negeri 9 ini sendiri. Bisa saudara-saudara lihat. Nah, ini kami udah nyampai di Thailand, kami langsung mencoba yaitu alat transportasi tradisional yang ada di Thailand. Namanya ialah tuk-tuk. Ini aku bersama rekan-rekanku. Dan pada saat keesokan harinya kami mencoba untuk mengunjungi salah satu tempat obat tradisional yang namanya Erawadi yang terletak di Thailand itu sendiri, tepatnya di Hat Nhai. Nah, bisa saudara-saudara lihat ini di sekeliling kita ada berbagai macam herbal yang dari Thailand. Nah, ini merupakan salah satu pemandunya yang ternyata juga merupakan orang asli Indonesia, yang dimana menjelaskan terkait dengan obat-obat tradisional yang berada di Erawadi itu sendiri. Di Thailand kami memang tidak mengunjungi sekolah-sekolah, namun kami tetap mendapatkan ilmu atau bekal yaitu mengenai tentang obat-obat herbal yang diproduksi di Thailand secara tradisional. Contohnya ini yang dijelaskan oleh owner Erawadi itu sendiri, di mana menjelaskan terkait dengan obat-obat herbal yang berasal dari Thailand dan khasiat yang akan didapat dari mengkonsumsi obat herbal tersebut. Nah, ini bisa dilihat kami sangat excited sekali untuk mempelajari dan mencari tahu apa sih khasiat dari obat-obat herbal yang berada di Thailand itu sendiri. Nah, di sini kami sedang mengunjungi salah satu tokoh yang berada di Thailand, di mana juga memproduksi terkait dengan aneka ragam oleh-oleh yang bisa kita bawa untuk kembali ke Indonesia. Di negara Thailand, meskipun kebijakan pendidikan telah menyentuh hampir seluruh wilayah, akses dan kualitas pendidikan tetap sangat bergantung pada lokasi geografis dan latar belakang etnis. Wilayah perkotaan seperti Bangkok memiliki fasilitas pendidikan, teknologi, dan guru yang lebih baik dibandingkan wilayah timur laut atau wilayah utara yang dihuni oleh kelompok minoritas seperti Karen, Lahu, dan Hmong. Kurangnya pengakuan terhadap bahasa dan budaya lokal dalam kurikulum memperparah situasi karena anak-anak dari kelompok ini mengalami aliansi di ruang kelas. Penelitian menunjukkan bahwa sistem pendidikan Thailand terlalu berfokus pada standarisasi nasional dan ujian tanpa memperhatikan keberagaman latar belakang sosial siswa. Dalam konteks sosiologi pendidikan, hal ini menjadi cerminan dari struktur sosial yang mengabaikan pluralitas dan menjadikan pendidikan sebagai alat integrasi yang cenderung hegemonik. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai pendidikan yang ada di Thailand. Nah, bisa teman-teman lihat, aku sedang berada di Floating Market. Ini merupakan salah satu market atau pasar terbesar yang ada di Songkhla, Thailand. Di mana pasar ini didatangi baik itu oleh turis lokal maupun dari mancanegara. Jadi aku tidak lupa untuk mengabadikan momen-momen yang bagus di Floating Market ini tentunya. Nah, ini merupakan hari terakhir kami berada di Thailand. Nah, ini aku persiapan karena bakal cabut dari Thailand. Nah, sekarang aku berada di Indonesia. Nah, teman-teman sendiri tahu kan bahwasannya Indonesia ini merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk terbesar di kawasan ASEAN, di mana Indonesia ini memiliki kompleksitas yang jauh lebih besar. Pendidikan di Indonesia tidak hanya dihadapkan pada tantangan geografis, tetapi juga pada ketimpangan ekonomi, etnis, dan gender.
Pemerintah telah meluncurkan berbagai program seperti bantuan operasional sekolah, program Indonesia Pintar, serta kebijakan zonasi. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi kendala struktural. Ketimpangan antar wilayah barat dan timur Indonesia sangat mencolok. Contohnya sekolah-sekolah yang ada di Papua, Maluku, dan NTT misalnya, masih kekurangan guru, fasilitas belajar, serta infrastruktur. Perlu teman-teman ketahui bahwasannya data Human Capital Index Indonesia itu hanya 0,55. Ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan dasar belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masa depan anak-anak Indonesia. Dari perspektif sosiologi, hal ini menunjukkan bahwa struktur sosial yang berisi kesenjangan antar kelas sosial, wilayah dan etnis ini masih menjadi penghambat utama dalam mewujudkan pendidikan yang setara. Jadi, secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa struktur sosial di keempat negara meliputi Singapura, Malaysia, Thailand, dan Indonesia ini secara nyata membentuk wajah pendidikan masing-masing. Ketimpangan sosial tidak hanya akibat dari sistem pendidikan, tetapi juga direproduksi dan dilanggengkan olehnya. Oleh karena itu, solusi terhadap masalah ketimpangan pendidikan harus dimulai dari perubahan struktur sosial yang lebih besar. Karena pendidikan yang benar-benar setara hanya bisa terwujud jika ia tidak lagi tunduk pada logika dominasi sosial dan mulai bergerak ke arah pembebasan struktural. Nah, demikian teman-teman penjelasan singkat terkait dengan pendidikan yang ada di Thailand, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Nah, demikian video yang dapat saya berikan, semoga bisa bermanfaat baik bagi diri saya sendiri maupun bagi teman-teman yang lain ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.